Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Kayati. Saya penyuluh pertanian ahli pertama. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman buah dan sayur dalam pot, atau yang biasa kita sebut dengan tabula pot. Tabula pot adalah suatu kegiatan yang menggambarkan aktivitas tanaman-tanam buah yang dapat dilakukan dengan media pot. Namun tidak hanya dengan pot, dapat dengan media yang lain. Tujuan dari tabula pot sendiri adalah yang pertama, akan lebih mudah dalam perawatan tanaman buah kesayangan Anda, sehingga tanaman buah Anda bisa lebih produktif dengan intensitas perawatan tanaman yang lebih maksimal. Kedua, mempercantik halaman Anda dengan tanaman buah dalam pot. Hal ini tentu saja akan membuat siapa saja yang melihat atau bermain ke tempat Anda akan tertarik bahkan menginginkan setelah melihat tanaman buah dalam pot tersebut. Kemudian, membuat tantangan baru, tanaman buah sangat identik dengan tanaman yang membutuhkan lahan yang luas. Akan tetapi, Anda dapat mencobanya dengan seluruh pengetahuan yang Anda miliki tentang tanam menanam buah untuk diterapkan pada media yang lebih sempit. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan lahan sempit agar lebih produktif. Nah, hampir setiap hari kita mengkonsumsi sayur. Beberapa jenis sayuran dapat kita makan tanpa dimasak, misalnya terong, tomat, dan cabai. Tanpa kita sadari, berbagai tanaman sayuran tersebut yang kita konsumsi sebenarnya mengandung racun kimia. Racun ini berasal dari pestisida, herbisida, fungisida, bakterisida, dan pupuk kimia yang diaplikasikan dalam proses produksi sayuran tersebut. Nah, buat Anda yang gemar menanam tanaman buah dalam pot atau tabula pot, ada sebaiknya menyimak tips singkat berikut ini. Pertama, untuk merangsang tabula pot Anda berbunga, berikan pupuk daun dengan kandungan P yang tinggi. Hal ini juga harus dibarengi dengan pemberian hara yang cukup pada media tanaman, seperti memberikan NPK pada media tanam. Kandungan NPK bisa setara atau P-nya lebih tinggi. Setelah tanaman mulai berbunga, disinilah diperlakukan ketegangan kita. Perhatikan rasio atau perbandingan jumlah daun dan bunga atau buah nantinya. Jangan merasa sayang untuk membuang atau menjarangkan bunga jika terlihat berlebihan dibandingkan daunnya. Anda yang menyarankan untuk membuang buah yang pertama terbentuk, hal ini ada baiknya karena buah yang pertama terbentuk cenderung berkembang lebih pesat sehingga akan menghambat atau mengurangi perkembangan bunga atau buah berikutnya. Kemudian penjarangan buah yang terbentuk dilakukan sedini mungkin agar makanan atau energi tanaman tidak banyak terbuang. Buang buah yang terlihat kurang mulus, bengkok, dan lain-lain. Bungkus buah yang terbentuk untuk mencegah serangan lalat buah atau hama penyakit tanaman lainnya. Harap diingat, penjarangan ini harus dilakukan, jika tidak hasilnya akan fatal. Tanaman Anda bisa mati atau paling tidak mogok berbuah pada musim berikutnya. Memelihara tabula pot memang tidak semudah yang dibayangkan. Dengan wadah yang terbatas, tabula pot justru perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat tumbuh secara optimal dan menghasilkan buah. Pengetahuan bagaimana cara untuk membuahkan tabula pot dengan cepat dan tepat tentu memberi kunci utama. Umumnya, proses pembuahan pada tabula pot tentu menjadi hal yang ditunggu-tunggu sang pemilik, namun kondisinya akan berbeda jika tabula pot yang ditanam hanya berupa tanaman tegal yang tidak kunjung berbuah. Tabula pot yang sukar membuah kadang-kala disebabkan oleh pemilik yang kurang teliti dan kurang paham tentang teknik pemeliharaan yang benar. Di lapangan ada banyak penyebab tanaman tabula pot sukar berbuah, mulai dari bibit yang kurang bermutu, kurangnya unsur hara bagi tanaman, hingga tanaman yang sakit. Faktor tabula pot susah berbuah apa saja sih? Yang pertama, bibit ini berasal dari biji. Tabula pot berasal dari bibit hasil perkembangbiakan generatif atau biji memang membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah. Lain halnya dengan bibit yang berasal dari perkembangbiakan vegetatif seperti stek, cangkok, sambung, dan okulasi. Tanaman yang berasal dari bibit vegetatif lebih relatif cepat berbuah. Kedua, ada faktor genetik umur tanaman. Tentu dapat menghasilkan buah, setiap tanaman memiliki waktu yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh genetik pada tanaman tersebut. Berdasarkan kemampuannya menghasilkan buah, tabula pot yang berasal dari bibit vegetatif dapat dikelompokkan menjadi tabula pot yang mudah, sering, dan sukar berbuah. Kemudian ada varietas yang berbeda. Varietas yang berbeda pada jenis tanaman yang sama memiliki kemampuan berbeda.
Beberapa dari varietas unggul yang baru dilepas umumnya dapat berbuah dengan mudah dan cepat. Kemudian media tanam yang salah. Media tanam berfungsi untuk menunjang pertumbuhan akar dan menyediakan unsur hara. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dibutuhkan media yang tepat. Media yang dengan kondisi yang tidak terlalu baik dapat diatasi dengan penambahan bahan organik karena mengandung unsur hara yang tinggi. Kemudian ada kurangnya asupan hara. Hara merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jika tanaman kurang asupan hara, maka sudah dipastikan pertumbuhan tanaman tersebut terhambat. Kemudian ada aplikasi pemupukan yang salah, di mana aplikasi pemupukan yang keliru dapat menghambat munculnya bunga. Bahkan tanaman yang mulai mengeluarkan bakal bunga serentak menjadi mokok dan mandul akibat aplikasi pemupukan yang salah. Kemudian ada pengainan yang kurang tepat. Kebutuhan air perlu diperhatikan terutama pada fase kritis, yaitu saat vegetatif tanaman, pembungaan, dan pembuahan. Pemberian air kepada tanaman harus dilakukan secara tepat waktu dan teratur. Dan yang terakhir adalah lingkungan tumbuh yang tidak sesuai. Beberapa lingkungan yang mempengaruhi tabulatur antara lain ketinggian tanaman, suhu lingkungan, cahaya matahari, curah hujan, dan kelembapan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.